Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cipetir 1, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada acara workshop Diseminasi Rabu 9 Agustus 2023. Hadirin yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat beserta salam senantiasa mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cipetir 1. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama acara rangkaian ketiga, penyampaian materi, diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Selamat menyaksikan, selamat mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ana yang telah membuka acara ini. Sebelumnya kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Siap semuanya? Siap. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Solihin Ridwan, CGP calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur. Oke, pada hari ini kebetulan saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang diseminasi budaya positif yang harus kita laksanakan pada lingkungan di sekolah kita. Sebelumnya tadi kita janji untuk melakukan ice breaking. Sudah siap? Siap. Siap. Baik, berdiri semuanya. Oke. Ice breakingnya berhadapan seperti biasa. Oke. Papian taruh air. Papian taruh air. Bu, ya Ridwan. Dor. Ya. Ini dor, Pak. Ya, dulu lah ya. Seperti biasa. Tepuk satu. Cek dor. Cek dor. Oke. Tepuk satu. Cek dor. Tepuk dua. Cek dor. Tepuk tiga. Dor. Tepuk empat. Dor. Oke, tepuk tangan. Boleh dulu. Sekarang ice breakingnya, kalau kata saya, kalau tak ti boom, berarti sebutkan angka kelipatan 2. Berarti tak ti boom 2 misalnya. Tak ti boom 4 bisa. Siap? Ya. Muter ke dia, dari sini ke sini lagi, ke sini. Ya, siap. Ya. Dari ibu Hati, taktik bum 2, taktik bum 4, taktik bum 6, taktik bum 8. Oke, siap? Dua kali lagi. Berdiri. Enggak usah. Oke, siap. Siap. Taktik bum, Tik. Dua. 2. Ulangi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Oke, siap. Taktik bum, mulai. Tik. Tak
Pak. Ti. Bu. 6. 8. Oke. Ngerti kan? Oke. Ada lagi. Siap. Sekarang saya acak. Berarti kalau dari sini mulainya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ke sini. Kalau mulainya dari Bu Elin berarti ke sini, ya. Siap. 1, 2, tarik, bun. Oke. Tik, tak, tik, bun. 4, tak, tik, bun, 6, tak. 8. Oke. Oke, keren, hebat buat guru-guru yang jadi petir satu yang hebatnya. Baik, sekarang kita akan mulai saja. Di sini saya akan menerangkan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar serta posisi kontrol institusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke Pak. Baik. Baik. Oke, kita pakai ice breaking ini nyanyian. Siap? Berdiri semua. Siap. 1, katutup, bertepuk tangan. Katutup, tangan di pinggang. Katutup, tangan di bahu. Katutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tertawa. Digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung sambil teriak. Digulung-gulung jadilah patung. Oke, tepuk tangan. Oke, ibu-ibu, desiminasi itu apa sih? Desiminasi itu adalah dalam bahasa Inggrisnya kita mengenal disebut sebagai dissemination. Adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk kelompok yang targetnya atau individu akan memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, saya harap ketika kita sudah untuk menerima informasi yang saya berikan misalnya, nah informasi yang didapat itu dapat dimanfaatkan lagi sebagai salah satu sumber untuk ibu-ibu implementasikan pada kegiatan sehari-hari. Lanjut. Oke, pengertian budaya positif. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan atau dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, seperti yang kita sudah tahu bahwa pembiasaan positif itu adalah suatu pembiasaan yang baik yang dilakukan oleh seorang guru yang ditanamkan kepada muridnya. Seperti kita di sekolah SD Cipetir 1 pernah melakukan pembiasaan positif. Seperti apa coba Bu? Sebelum masuk. Iya. Oke, bisa. Keren. Tepuk tangan buat ada lagi buat baca doa. Keren. Selanjutnya apa? Membaca literasi. Keren. Tepuk tangan. Nah, ada yang lupa juga menyambut kedatangan siswa di pagi hari. Jadi itu juga termasuk salah satu pembiasaan budaya positif yang harus kita lakukan. Karena dengan menyambut, menyapa, memberikan salam kepada
oleh guru-guru, itu adalah salah satu pembiasaan budaya positif. Nah, topik materi yang akan disampaikan tadi sudah jelas ya, ada beberapa poin, termasuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, sebelum itu, menurut Ibu setuju tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Terus kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Jadi jawabannya dari ketiga ini adalah setuju semua ya. Nah, nanti jawabannya kita dapat lihat dari setelah kita bisa memahami bahwa apa itu hukuman, apa itu penghargaan. Penghargaan ya baik tidak sih kalau buat dilakukan untuk anak. Nah, penghargaan pun ada baiknya, ada plusnya, ada minusnya. Jadi nanti kita lihat ya. Lanjut Pak. Oke, materi yang ke-1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Pak. Perubahan paradigma seperti yang ada di sini. Coba Ibu tangannya di jemarinya di ini kan. Nah, coba bayangkan ketika ibu-ibu memegang sesuatu dan sesuatu itu tidak dapat diberikan kepada orang lain. Jadi ibu genggam dengan erat sesuatunya di pikiran, benda apa, lalu pegang dengan erat, lalu ibu pegang seperti ini, sekuat tenaga. Apakah benda yang ibu akan pegang ini akan diberikan lihat ke teman sampingnya, ke Bu Haji, ke Bu Haji Kapian, Bu Iwin, ke Bu Ana, dan seterusnya. Oke, kira-kira ibu-ibu bakal memperlihatkan atau tidak? Tidak. Apa? Kenapa? Karena dalam pemandangan tangan saya itu adalah sangat berharga. Jadi tidak mungkin dikasihkan kepada orang lain. Contohnya istri. Oke. Sekarang Bu Ati, Bu Imin coba. Bu Imin, kira-kira ibu mau memperlihatkan atau mau kalau dibayar berapapun, ibu mau nggak? Enggak apa? Karena ini privasi. Betul. Jadi ibu-ibu betul sekali. Ketika ibu-ibu dirayu, dihabis, diancam atau apapun, ketika ibu sedang menggenggam benda yang sangat berharga, pasti ibu-ibu tidak akan memberi karena sudah termasuk kontrol dalam perubahan paradigma tersebut. Jadi ketika saya menggenggam HP, misalnya ibu atau saudara berhubungan dengan istri, ketika prinsip kita bahwa istri tidak boleh melihat HP suami dan suami tidak boleh melihat HP istri. Nah, ketika itu kan sudah dipegang sekuat tenaga apapun, ini adalah privasi suami, privasi istri. Jadi hal tersebut tetap harus dipegang gitu. Ketika kepegang, terbongkar, kapan ini? Hancur rumah tangganya, seperti itu. Jadi intinya perubahan paradigma ini dimulai dari diri sendiri dan dikontrol oleh pemikiran atau perubahan dari diri kita sendiri. Lanjut apa? Kemudian perubahan paradigma atau teori kontrol atau teori pilihan terdiri ketika ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, contohnya seperti ini. Ketika murid melakukan kesalahan
Ibu-ibu boleh melibatkan kesalahan tersebut kepada murid, misalnya seperti ini. Nih, membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi ketika ibu misalnya teh, ayo aku Bu Haji, akhirnya ini pendampingan ibu mah dilihatnya kurang kumaha terus mempersiapkan, tapi Bu Haji nah kekuatan teh adalah kekuatan ketika Bu Haji jadi merasa nanya sudah bilang kan sebagai orang teh betul orang turun. Nah, itu sebuah penguatan karakter gitu. Jadi dengan seperti itu Bu Haji dapat menjadi sosok pribadi yang lebih kuat lagi. Jadi model misalnya hari ini anak-anak belajar dengan Bapak ya. Hah? Kenapa kamu ribut banget? Gali, kamu ribut banget? Atuh, Bapak kurang kumaha nerangkeun teh bari gorowokan. Nah, itu termasuk penguatan ilusi. Jadi membayangkan ilusi terus dilempar kepada orang lain sehingga orang lain merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi bahwa dengan sebuah penguatan yang baik itu dapat terjalin sesuatu yang bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan model saya maksa jadi gua ikut pendampingan saya hak dewasa saya untuk ikut pendampingan ibu-ibu gitu. Jadi memaksa untuk anak, ayo masuk pelajaran Bapak, dengerin Bapak mau menerangkan ini, berarti kan anak-anak dipaksa untuk mendengarkan, memahami kayak gitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Pak. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sebetulnya dari sini kita ibu dapat membaca, ya. Ketika kita memiliki stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan sama kita. Misalnya, Bu Dini kan didono kieu atau jaminan. Tapi kan tetap orang teh punya stimulus kontrol tidak bisa dipengaruhi gitu. Jadi makanya seseorang pribadi manusia itu harus memegang prinsip. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika orang lain memandang bahwa setiap kita melakukan kepribadian yang buruk pasti perbuatan itu salah, tidak harus dilakukan gitu. Nah, orang lain bisa mengontrol saya seperti gini. Saya ketika saya tidak punya pendirian, haruslah tong diberi kopi-kopi, ada pendampingan kenal aku kalungnya, pariban, sehingga ada punya uang. Nah, itu kan orang bisa mengontrol. Namun ketika orang punya pendirian banyak, orang teh dah coba jeung meureun pendirian saya hemat, sifatnya saya hemat, korek. Ya pasti ini benar gitu. Tapi kan tidak bisa gitu. Tidak bisa gitu. Jadi dengan bisa barang kawinnya mudah-mudahan ya bikin lain gitu. Jadi itu yang bisa orang lain bisa mengontrol saya gitu. Nah, termasuk dalam tidak mendengar orang lain berarti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan ini adalah stimulus. Model pemaksaan pada saat rujukan gagal. Jual beli tahu uang ke dia kamar king arisannya. Sok main nama kaki tunggal beli tapi kamu punya. Ketika kita itu gagal, maka itu dengan cara kontrol. Kalau bahasa dan kasih menciptakan pilihan yang baru. Akhirnya Bu Elvi jeung Ridwan kerjasama. Bulan mungkin Ridwan kendalanya. Oh enggak, saya adalah kolaborasi dari konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model pikiran kalah. Nah, bahwa ketika kita menganggap diri kita, saya harus biarinlah permainan daya menang ya kalahnya. Tapi ketika kita memiliki
dalam diri kita teh jatuh apa? Kudu menang, kudu bisa. Jika si AA menang, lagi ikutan CGP ketika stimulus responnya, baiklah saya lulus, saya terlulus, si AA teh, baiklah kumang kewek. Tapi lamun ketika kita sedang mempunyai teori kontrol dalam diri kita bahwa kudu lulus, kajian di bantuan gitu. Jadi gitu ini lanjut. Nah, ini adalah teori kontrol pilihan Dr. William Glasser. Nah, makna disiplin itu seperti apa? Teori motivasinya adalah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan, universal, keyakinan kelas, lalu model pikiran menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, posisi 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menekan keyakinan kelas, dan 5 kebutuhan dasar manusia, tentang hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Lanjutkan. Nah, apa sih arti makna disiplin? Oke, saya pengen nanya menurut Bapak setelah yang dulu baca ini, disiplin teh seperti apa? Beliau Amin dulu. Disiplin adalah salah satu anak bertanggung jawab dengan tugasnya. Betul. Ada lagi tepuk tangan. Bu, dia ngapain? Menurut saya disiplin itu hidup teratur. Betul. Keren. Wah, oke. Jadi sudah keren-keren ya. Ya pastilah ya, ibu guru gitu kan. Jadi disiplin itu tadi betul kata Bu Ana, betul kata Bu Helin. Kita akan menambahkan juga bahwa berasal dari bahasa Latin disiplin. Artinya belajar. Asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti itu ya. Jadi dengan kedisiplinan kita dapat mencapai suatu hubungan yang dapat dihargai dan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Jadi ada beberapa nilai kebajikan, diantaranya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalau masalah itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sangat berhubungan dengan 5 profil pelajar, 6 profil pelajar Pancasila. Lanjut. Oke, sebelum ke materi kedua ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik, oke. Lanjut ke materi berikutnya. Tes. Nah, sekarang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut ya. Teori motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan, ya. Apakah yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, gitu ya. Kemudian
Nah, ini adalah sebuah motivasi internal dari tujuan disiplin positif. Jadi ketika apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini gitu. Misalnya saya suruh tolong lap kaca gitu. Nah, anak itu berpikir, Mbak, apa sih yang terjadi bila saya tidak mau mengelap kaca gitu. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya mengelap kaca gitu. Terus saya akan menjadi orang seperti apa sih bila saya melakukannya gitu. Nah, itu adalah salah satu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Jadi kita ambilnya yang ini Bu, menanamkan budaya positif ketika ketika menyuruh dan anak harus berpikirnya seperti itu gitu. Jangan jangan mikirnya dengan orang ngelap kaca teh bakal diberi hadiah kepada jangan gitu. Jadi harus ada nilai positif. Apa sih yang kita jadi orang yang seperti apa? Kita berikan penguatan. Kamu kalau setelah membantu bapak dan ibu bakal memiliki pribadi yang lebih baik, yang positif, menjadi orang yang memiliki rasa empati yang luar biasa, respon yang baik gitu. Jadi jangan selalu dikait-kaitkan dengan sebuah hadiah. Lanjut Pak. Nah, ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita merdeka itu tidak terlintas bahwa hatur nuhun Ibu telah sumping mohon tersaja Ibu hatur nuhun. Nah, dengan adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahwa tidak merdeka itu tidak dari sepintas dari pemerintah tapi memerintah diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Itu adalah dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di hukum